Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau renungan kita dari Roma pasalnya yang ke-12, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16, yang berjudul Ekspresi Kasih Kristen. Kita sudah membahas 5 ekspresi kasih Kristen sebelumnya, dan hari ini kita akan membahas mengenai ekspresi kasih Kristen yang ke-6. Yang kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Nah saudara, kesesakan yang dimaksud di dalam bagian ini adalah berupa penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen, baik itu yang berasal dari pemerintahan Romawi, atau juga yang bisa berasal dari pihak-pihak yang membenci kekristenan. Ya. Nah, terkait hal ini, memang kesesakan sebagai pengikut Kristus itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa, saudara? Karena hal itu merupakan bagian dari para pengikut Kristus. Ya, coba kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29, di situ dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dengan kata lain bahwa kesesakan sebagai pengikut Kristus itu memang menjadi bagian bagi setiap kita yang adalah pengikut Kristus. Kesesakan ini bicara tentang bagaimana kita akan dianiaya, dihina, diolok-olok oleh karena kesaksian iman Kristen kita. Jadi kita tidak perlu heran ketika ada orang yang berusaha untuk menganiaya, menghina, mengolok-olok kekristenan, karena inilah bagian dari kehidupan iman kita kepada Yesus Kristus. Kesesakan inilah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi yang terpenting juga adalah bagaimana kita menghadapi setiap kesesakan sebagai orang-orang Kristen ini. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, sabarlah. Orang Kristen diperintahkan untuk sabar. Apa maksud daripada sabar di sini? Sabar yang dimaksud dalam bagian ini adalah kita bertahan di dalam menanggungnya. Tetapi selain kita bertahan di dalam menanggungnya, kita juga bertekun di dalam mempertahankan iman. Jadi inilah makna dari sabar dalam kesesakan, artinya kita bertahan di sana, tetapi juga bertekun di tengah-tengah kesesakan tersebut. Kita memang harus menanggungnya, bertahan untuk menanggungnya, seraya kita terus bertekun atau bertahan di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengalami kesesakan yang diakibatkan karena iman kita kepada Kristus, kita dinasehatkan oleh firman Tuhan ini untuk bersabar, dalam arti bertahan di dalam menanggungnya, ya, seraya terus bertekun dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Jadi saudara, tidak ada pengikut Kristus yang tidak mengalami penganiayaan atau kesesakan karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika ada orang Kristen yang berusaha untuk meniadakan panggilan untuk mengalami kesesakan karena iman percayanya kepada Kristus, tentu ini bukan Kristen yang sejati. Nah, oleh karena panggilan kita bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga menanggung konsekuensi dari percaya kepada Kristus itu, ya, itulah kesesakan, penganiayaan, olok-olokan, orang yang berusaha untuk menganiaya kekristenan, ya, itu adalah panggilan bagi kita setiap orang percaya. Kita diminta untuk bertahan, bukan lari. Kita diminta untuk menghadapinya, bukan justru untuk menghilangkannya. Oleh sebab itu, di satu sisi kita bertahan, tetapi di saat yang bersamaan kita juga mempertahankan atau tetap bertekun di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Bagaimanapun juga kesesakan tersebut ini adalah panggilan. Ini adalah karunia Allah. Untuk apa? Untuk melatih ketahanan iman kita. Untuk apa? Untuk membentuk kesetiaan kita kepada Kristus, bahkan untuk menikmati penghiburan Kristus yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersabar.
ya, di dalam konsekuensi iman yang harus kita tanggung sebagai pengikut Kristus, tetapi di saat yang bersamaan jangan malu untuk kita terus mengakui kesaksian iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, mari kita berdoa bagi setiap saudara-saudara seiman kita yang mungkin sedang mengalami kesesakan akibat iman percaya mereka kepada Kristus, ya, agar mereka tetap sabar di dalam kesesakan tersebut, tidak menyangkal dan meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Jadi apapun kesesakan kita yang kita alami sebagai orang beriman, mari kita tetap sabar, yang diwujudkan dengan bertahan di dalam kesesakan tersebut, menghadapi kesesakan tersebut di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, serta tetap bertekun mempertahankan iman dan pengharapan kita kepada Kristus di tengah-tengah kesesakan tersebut. Nah, orang yang mengasihi Tuhan akan tetap sabar dalam kesesakan. Kenapa? Karena hal tersebut adalah jejak kaki Kristus ketika Kristus melayani di dunia. Yang ketujuh, saudara, ayatnya yang ke-12, bertekunlah dalam doa. Orang yang memiliki kasih Kristus, dia pasti akan bertekun di dalam doa. Saudara, ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, jika memang benar demikian, maka doa itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan. Kita tidak boleh mengabaikan doa, melainkan harus bertekun di dalam doa. Apa yang dimaksud dengan bertekun? Bertekun dalam doa artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita bertekun di dalam doa. Doa sudah seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya, ya, dan bukan malah mengabaikannya atau bersikap masa bodoh terhadapnya. Nah, kalau kita mengabaikan doa, saudara, maka kita sedang menghindarkan diri kita sendiri untuk memperoleh kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Akibatnya, tentu saja, kita pada akhirnya tidak akan mampu menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap godaan, ya, kita akan gagal menghadapi setiap cobaan, menghadapi setiap godaan dosa. Kenapa? Karena kita mengabaikan doa. Doa itu adalah relasi dan komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita mengabaikan doa, berarti kita sama saja melepaskan diri dari persekutuan dengan Allah, dan itu berarti kita pasti akan jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan selalu berkomunikasi dengan Tuhan, menjaga relasinya dengan Tuhan di dalam doa-doa yang dia naikkan setiap hari kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bertekun di dalam doa. Yang ke-8, ayatnya yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang Kristen yang mengekspresikan kasihnya adalah dengan memberikan bantuan. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-13 ini kita bisa melihat bagian ini mengajarkan kepada kita untuk membagi apa yang ada pada kita. Entah itu harta kita atau yang lainnya, ya. Membagi apa yang ada pada kita kepada saudara seiman kita yang sedang membutuhkan. Atau kepada saudara seiman kita yang berkekurangan. Nah, pada saat Paulus menulis surat ini, saudara, kepada jemaat di Roma, memang ada banyak jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan. Ada banyak orang-orang Kristen yang terpaksa menjadi miskin dan berkekurangan karena penganiayaan yang mereka alami. Selain itu juga ada orang-orang Kristen yang ketika harus bepergian ke salah satu tempat, dia tidak berani untuk menginap di sebuah penginapan karena penginapan-penginapan pada waktu itu kurang aman, ya. Bahkan tidak jarang penginapan pada waktu itu menjadi sarang maksiat, sarang pelacuran. Oleh sebab itu Paulus menasihati jemaat di Roma sebagai keluarga Allah agar mereka mau dengan penuh kerelaan hati membantu saudara-saudara seiman mereka yang berkekurangan,
atau yang sedang membutuhkan penginapan. Paulus menasehati agar mereka dengan rela hati dan tidak segan-segan membuka pintu rumah mereka, pintu hati mereka, membuka apa yang menjadi harta mereka untuk menolong saudara-saudara mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini, saudara. Mari kita beri bantuan ya dengan apa yang ada pada kita. Mungkin uang kita, harta kita, ataupun berkat-berkat yang kita miliki dalam bentuk yang lain kepada saudara-saudara seiman kita yang berkekurangan serta yang membutuhkan. Nah, sebagai keluarga Allah, sudah seharusnya kita saling berbagi dan memberi bantuan kepada saudara-saudara seiman kita yang berkekurangan. Orang yang mengasihi Allah, pastilah akan mengasihi sesamanya yang membutuhkan dan yang berkekurangan. Mari, hari ini ambil bagian untuk melakukan sesuatu yang baik kepada saudara-saudara seiman kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kesembilan, saudara, ekspresi kasih Kristen, ayatnya yang ke-14. Memberkati dan jangan mengutuk. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, memang benar orang Kristen akan mengalami penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus, seperti tadi yang kita sudah lihat dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Tetapi sikap orang Kristen ketika mengalami penganiayaan adalah memberkati mereka yang menganiaya dan bukan sebaliknya mengutuki mereka. Kenapa? Karena sikap ini adalah ajaran dari Kristus. Bahkan bukan hanya ajaran dari Kristus, tetapi juga teladan dari Kristus Yesus sendiri. Kristus Tuhan kita bukan hanya mengajarkan supaya kita jangan mengutuki orang-orang yang menganiaya kita, tetapi juga Kristus memberikan teladan. Ya, pada waktu Yesus disalib, dia tidak mengutuki orang-orang yang menyalib dia. Pada waktu Yesus disalib, dia justru berdoa, memohon berkat pengampunan kepada Allah bagi orang-orang yang menganiaya dan menyalibkan dia. Kita bisa baca itu dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Contoh lain yang kita bisa lihat juga dari seorang yang bernama Stefanus. Ketika dia dirajam oleh batu sampai mati oleh karena dia mengekspresikan imannya kepada orang yang membenci kekristenan, ya. Sebelum dia mati, dia juga meneladani apa yang Kristus telah teladankan. Dia berdoa bagi orang-orang yang merajam dia, yang membenci dia, untuk memohonkan berkat pengampunan bagi mereka, dan bukan malah mengutuki mereka. Saudara, memang benar, tidaklah mudah untuk melakukan hal ini. Kita pasti bergumul di dalam melakukannya. Tetapi sekali lagi, karena ini adalah perintah Tuhan, maka kita diperintahkan untuk memberkati para penganiaya kita dan bukan mengutukinya. Tentu saja kita bisa melakukan hal ini ketika kita melibatkan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk membalas kejahatan para penganiaya kita dengan mendoakan mereka, memohonkan berkat pengampunan bagi mereka, dan bukan malah mengutuk mereka. Kita diperintahkan untuk memberkati mereka yang menganiaya kita dan bukan mengutuknya, meskipun memang kita lebih sebenarnya tergoda untuk mengutuk daripada memberkati mereka, bukan? Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia pasti akan mendengar apa yang menjadi perintah Tuhannya dan juga mengikuti jejak Tuhannya. Apa itu? Memberkati mereka yang menganiaya, memohonkan berkat pengampunan bagi mereka yang menganiaya, dan bukan malah mengutuknya. Yang ke-11, saudara, ayatnya yang ke-15, ekspresi kasih Kristen dinyatakan dengan memiliki rasa empati. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, kata empati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam
keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Dengan kata lain, empati itu adalah sebuah kemampuan ya untuk memahami dan merasakan perasaan dan pikiran orang lain. Ini merupakan suatu kemampuan untuk bisa memahami apa sesungguhnya yang dirasakan oleh orang lain. Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain tersebut. Dan juga kemampuan untuk membayangkan bagaimana diri sendiri seandainya berada di posisi orang tersebut. Ini yang disebut dengan empati. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ya, kita perlu juga membangun rasa empati terhadap sesama kita. Ketika sesama kita bersukacita, ya macam-macam kan yang menyebabkan sesama kita, saudara seiman kita bersukacita. Bisa saja karena dia mungkin berhasil menyelesaikan studinya, atau dia bersukacita mengucap syukur oleh karena memiliki rumah yang baru, atau bersukacita mengucap syukur oleh karena mendapatkan berkat, dia memperoleh jabatan yang baru, atau usahanya semakin maju dan berkembang, atau mungkin bisa berupa pertambahan usia hidup atau usia perkawinan dan sebagainya. Ya, mereka bersukacita. Kita juga turut bersukacita. Kita juga turut ambil bagian, merasakan apa yang dirasakan saudara kita itu. Bersukacita dan bersyukur bersama-sama serta mengucapkan selamat ya kepada saudara seiman kita itu. Dan bukan malah jadi iri hati ya. Jangan sampai saudara kita mengalami berkat di dalam kehidupannya, kita malah jadi iri hati. Kita bukan malah bersukacita, tetapi malah jadi iri hati terhadap sesama kita. Ini tentu saja bukan sikap yang benar. Ini tentu saja bukan sikap empati terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami sukacita. Bahkan bukan hanya ketika mengalami sukacita. Apabila sesama kita juga sedang mengalami duka cita, ya, entah itu karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, entah itu karena sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, gagal studi, gagal menjalin sebuah hubungan, atau sedang dalam penganiayaan, dan sebagainya. Kita pun juga turut merasakan kesedihannya. Kita turut mendoakan. Ya, kita turut mendukung dia, menguatkan dia, memberikan penghiburan kepada dia. Dan bukan justru malah bersenang-senang di atas penderitaannya, apalagi sampai menghakiminya. Nah, sebagai anggota keluarga Allah, mari kita membangun rasa empati dengan sesama kita, baik kepada mereka yang bersukacita maupun kepada mereka yang berduka cita. Tentu bukan hanya terhadap saudara seiman kita saja, tetapi juga terhadap saudara kita dalam kemanusiaan, di mana kita turut merasakan sukacita ketika hal-hal yang baik dirasakan oleh sesama kita, dan turut berduka cita ketika sesama kita mengalami kesusahan, penderitaan, musibah, bencana, penganiayaan, ya, apalagi mengalami ketidakadilan, teror, dan sebagainya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengekspresikan kasihnya dengan cara berempati terhadap sesamanya. Yang ke-11, ekspresi kasih Kristen dalam ayatnya yang ke-16, itulah mengupayakan kesatuan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, ya, sudah seharusnya orang-orang beriman atau gereja atau jemaat itu sehati sepikir. Hati dan pikiran kita sama-sama terarah kepada Kristus dan ajarannya. Tetapi saudara, memang bisa saja terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di dalam kehidupan bersama tersebut. Tetapi perbedaan dan perselisihan tersebut seharusnya tidak boleh sampai mengancam atau mengganggu kesatuhatian, mengganggu persekutuan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus itu haruslah yang terutama, dan jangan malah justru mengharapkan atau senang jika tubuh Kristus malah terpecah. Kita harus sehati sepikir dalam hal tersebut, sehingga setiap perselisihan dan perbedaan pendapat itu bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengekspresikan kasihnya itu dengan cara mengupayakan
kesatuan dan bukan perpecahan. Satu hati, satu tujuan. Sehati, sepikir di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Jangan merendahkan sesama kita. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, orang yang mengekspresikan cinta kasih Kristus kepada saudara-saudara seimannya atau kepada orang lain adalah dengan cara dia tidak merendahkan sesamanya. Teks ini bermaksud atau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hanya bergaul atau menjalin hubungan khusus dengan anggota jemaat yang kaya raya saja, atau yang berpendidikan tinggi, atau yang berkedudukan tinggi saja. Sementara kita tidak mau bergaul dengan anggota jemaat yang mungkin miskin, berpendidikan rendah, atau yang tidak memiliki kedudukan dan sebagainya. Nah, Paulus menasihati jemaat di Roma ini agar tidak bersikap demikian. Kenapa? Karena hal tersebut adalah sebuah kesombongan dan sikap merendahkan sesama berdasarkan ukuran manusia. Nah, di dalam bagian ini kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita berjemaat, mari kita bergaul dengan semua jemaat tanpa membeda-bedakan atau merendahkan saudara kita itu berdasarkan ukuran manusia. Ya. Mari kita menghargai sesama kita tanpa harus membeda-bedakan. Jangan ada kesombongan dalam kehidupan kita berjemaat, karena kita semua ini adalah tubuh Kristus. Saudara di dalam Kristus, keluarga kerajaan Allah. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka wujud atau bukti kasih kita, ekspresi kasih kita adalah kita tidak akan merendahkan sesama kita. Karena Kristus yang juga sudah mati bagi saudara-saudara seiman kita tersebut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita dari topik kita hari ini tentang ekspresi kasih Kristen. Ada sekitar 12 ekspresi kasih Kristen yang kita bisa lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, mari kita belajar, mari kita melakukan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.